Hai anak-anak, selamat malam, selamat pagi. Pagi, Pak. Iya, kenapa lagi sedih Wahyudin ya? Oh, Wahyudin, Ya, Pak. sedih kenapa? Kita mulai ya anak-anak ya. Udah siap? Catatannya udah siap? Ya, jadi diam anak-anak ini. Oh, anak-anak. Kita mulai lah ya, karena udah waktunya lebih cepat mulai, lebih baik. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam budi luhur ya. Kita bertemu lagi untuk minggu ke-9 atau pertemuan ke-9 mata kuliah rekayasa web, di mana mulai pertemuan 9 dan 10 kita akan bahas tentang hosting. Nah, nanti kok ada 2 kali tentang hostingnya? Nah, dari pengalaman biasanya hosting ini tidak terlepas dari masalah-masalah. Kenapa seperti itu? Ya nggak tahu, mungkin udah surat takdirnya ya. Ya nanti pertemuan 10 itu khusus troubleshooting masalah-masalah yang ada atau yang kalian temukan di saat hosting web WordPress, khususnya yang UTS ini, ke hosting gratisan. Oke, saya ulangi. Jadi di minggu ke-9 ini, yaitu sekarang, kita akan belajar hosting. Nanti kalian silakan request maunya menggunakan yang siapa. Oke. Nanti akan saya demoin caranya step by step-nya. Oke. Terus karena dari pengalaman yang sudah umumnya hosting itu ada aja masalahnya. Jadi di 10 itu kita khusus bahas tentang troubleshooting masalah-masalah yang kalian temuin saat hosting. Oke, itu ya. Pak, kalau nggak ada masalah gimana? Bagus. Berarti kita langsung yang 11 ini naik ke atas. Nah, sisanya nanti ya kita bahas tentang coding lagi CRUD. Itu ceritanya. Nah, kemudian di hari ini kita ngapain? Pertama-tama kita mempersiapkan kebutuhan hosting. Apa aja? Yang pasti nanti ada email, ya, terus ada koneksi internet, akun FTP, dan seterusnya macamnya. Nah, di sini kita disuruh daftar, milih nama domain, member area, akun, dan seterusnya. Oke. Tapi ada juga batasan-batasan di hosting. Kenapa? Karena yang gratisan tadi. Nah, menariknya seperti ini nanti. Oke. Target akhir kita adalah menghosting website WordPress kalian. Yang dibutuhkan apa? Database dan aplikasi. Nah, kalau udah gimana? Ya ceritanya kalau udah di hosting, website kalian itu bisa diakses oleh siapapun yang punya koneksi internet dan browser. Nah, kemudian gini, yang mau saya bilang, Pak, berarti tugas kami ini udah berapa kali? Ya, di sini kan ada tugas lagi nih ceritanya sampai akhirnya. Nah, ini saya kasih penawaran yang menggiurkan. Oke. Kalau saya lihat sih, tugas-tugas ini kalian udah dalam tanda petik ya, agak tidak mengerjakan dan sudah mulai tidak tertib mengerjakan. Nah, untuk itu gimana? Jadi, contoh nih ya, nih, pertemuan 6 sama 7 belum nih, contohnya yang Cindy Laurenza ini ya. Baru 5 kata saya. Nah, ini contohnya nih, baru 5. Awal-awal rajin, berikut-berikutnya dia udah menurun. Entah kenapa, mungkin lagi galau atau gimana. Nah, jadi ceritanya gini, penawarannya. Dengerin baik-baik ya. Jadi, oke, tugasnya itu saya hitung hanya tugas ini ya, tugas yang wordpress.com. Yang catatan tuh saya hitung hanya 1 sampai 7. Itu kan 70 tuh kalau udah oke semuanya tanpa telat dan segala macam. Oke. Terus 30-nya gimana? 30-nya saya lihat dari keberhasilan kalian hosting. Saya ulangi. Jadi tugas catatannya itu yang dipublish ke wordpress.com itu udah boleh stop sampai 7. Pertemuan 1 sampai 7. Pertemuan 8 kan nggak ada catatan karena kalian ujian.
mulai pertemuan 9 ini, karena baru 7 ya, mulai pertemuan ke-9, nah kan ada hosting nih. Jadi kalau hostingnya udah berhasil, website WordPress kalian yang UTS, itu dianggap nilainya 30. Oke, itu perjanjiannya. Apakah jelas? Berarti catatannya itu, kalian tetap nyatat lah intinya, tapi nggak perlu kalian kumpulin ke saya. Kalian catat hanya konsumsi pribadi untuk kalian. Nah, 1 sampai 7 itu yang saya hitung. Sampai ini kira-kira jelas nggak? Ada yang mau Jelas, ditanyain? Pak. Jelas. Berarti siapa yang jawab jelas tadi, Mas? Ibnu Fadila ya? Apa Doni? Berarti Doni kerjaannya apa nanti, Doni? Oh, Doni. Iya, Pak. Ya, kerjaan untuk tugasnya apa? Baru sampai pertemuan 5. Pertemuan 5, Pak. Enggak, yang barusan saya bilang nih barusan. Apa jadi yang saya bilang nih? Kamu mendengarkan nggak tadi? Dengar, Pak. Nah, apa? Saya bilang apa? Coba kamu ulangi. Hmm, Hmm, Tugas WordPress dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. terus, Terus kalau sudah apa? apa? Kalau sudah bikin hosting, Ah, gak usah itu, Bapak. salah. Ini saya ulangi ya, jadi belum jelas. Saya ulangi, dengerin baik-baik nih. Oke, saya bilang tugas yang WordPress.com yang catatan itu cukup sampai 7 aja kalian kerjain. Kenapa? Karena rata-rata dari teman kalian ya kelihatannya udah mulai dalam tanda petik agak tidak ngerjain, agak sudah males ngerjain maksudnya. Nah, jadi saya ulangi ya, stop sampai 7. Terus kan itu 7 tuh baru 70 tuh. Biar 100 gimana? Biar 100 gantinya adalah 30 itu ke keberhasilan hosting. Jadi kalau udah berhasil hosting, otomatis 30-nya diambil dari situ. Pak, yang telat-telat gimana? Ya telat-telat kan ada diskon yang saya bilang itu. Oke, jadi ceritanya yang telat ya tentunya nggak bisa full, tapi maksud saya 70%-nya diambil dari yang WordPress.com, sisanya 30% diambil dari yang hosting. Jadi kalau udah berhasil hosting website WordPress kalian yang UTS ini, ya itu udah 30 di tangan. Pak, hari ini langsung saya selesai, ya berarti fix 30 di tangan. Nah, sisanya kan yang 70-nya tadi adalah yang wordpress.com. Itu ceritanya. Sekali lagi, apakah sudah jelas? Yang perusahaan saya jelasin ini apakah sudah jelas? Oh, anak-anak, siapapun ya, bukan hanya si siapa tadi itu. Apakah sudah jelas? Jelas, Pak. Udah, Pak. Benar ya? Hah? Ya. Oh lah, kalau udah yuk kita bahas. Terus sebelum kita bahas, kalian maunya dicontohin yang siapa untuk studi kasus hostingnya ini? Request. Saya ulangi. Kalian maunya dicontohin punya siapa untuk studi kasus hosting ini? Karena saya nggak mungkin nunjukin yang saya. Nah, kalian boleh request maunya yang siapa relawannya. Silakan. Oh, anak-anak. Maunya yang siapa? Hah? Siapa yang barusan ngomong loh? Punya Ibnu. Punya Ibnu. Ibnu udah ngumpul UTS. Ya, Pak. Ibnu udah ngumpul UTS. Ibnu, Udah, Pak. Ibnu. Nah, punya Ibnu ya. Ibnu berarti
tolong kamu japri saya email kamu yang Gmail ya. Jadi Iya, Pak. saya akan menggunakan yang Ibnu ini, email dan password ya Ibnu ya. Jadi saya akan nunjukin langkah-langkahnya. Yang kalian udah connect internet, punya akun email, tapi usahakan jangan email Atmaluhur ya, karena ada beberapa kasus email Atmaluhur itu nggak dianggap sama hostingnya. Ini saya tunjukin. Jadi caranya mesti gimana? Ya saya mesti download dulu yang Ibnu ini. Saya akan download seperti ini. Saya akan taruh misalnya di SI4B lah foldernya. Tunggu sebentar, Pak. Mau OTW ngirim, Pak. Iya, iya, iya. Kalau kamu ada WA saya, kirim ke WA aja boleh. Ya Ibnu ya. Iya, Pak. Oke. Nah, jadi ini saya download. Ya kenapa? Karena kan saya belum punya. Pak, kalau udah punya gimana? Nah, kalau udah punya mirip lah caranya. Jadi konsentrasi yang mesti kalian siapin untuk hosting. Tujuan hosting ini sendiri apa? Ya tujuan hosting nanti selama penggunanya punya browser, punya internet, web kalian itu bisa diakses. Nah, dalam tanda petik kalian bisa ngambuk. Itu juga jadi portofolio kalian. Misalnya, saya udah pernah punya website. Saya bisa nih bikin untuk bapak atau untuk ibu yang ada sekolah atau ada rumah sakit atau apa. Nah, tapi buktinya apa? Nah, buktinya ya kayak gini nih lah, ya. Nah, gini ya konsentrasi. Jadi untuk Sudah, Ibnu Pak. udah masuk. Iya, terima kasih Ibnu. Nah, ini ya. Jadi yang awalnya lokal konsentrasi, yang awalnya lokal kan saya nyimpannya di SI4B hosting nih. Saya pakai punya Ibnu. Nah, saya akan mengekstrak dulu. Ukuran Ibnu 130-an 130 mega lah ya. Saya mesti ngapain untuk ya Ibnu nih? Nah, saya mesti mendaftar di salah satu web hosting. Kebetulan yang gratis, salah satunya adalah 000 web host ini. Nah, silakan kalian buka alamat yang saya kirim di grup Telegram. Oke, silakan dibuka alamat yang di grup Telegram. Itu dulu. Saya ulangi. Saya sambil absen aja lah. Ya, kalian silakan buka alamat yang saya kirim di grup Telegram. Itu dulu. Terus gimana, Pak? Sabar dulu. Sudah dibuka? Udah, Pak. Oke. Kalau Ibnu nggak perlu lagi ya, karena yang Ibnu sudah saya ambil alih nih. Berarti kalau Ibnu berhasil ya udah 30 di tangan Ibnu berarti. Enggak maksudnya Ibnu. Benar, Pak. Saya ulangi ya. Yang Ibnu kan sekarang lagi saya pinjam nih. Berarti yang Ibnu nih, dia nggak perlu bikin lagi. Sehingga kalau udah berhasil hostingnya, berarti nilai Ibnu udah 30 di tangan untuk yang nilai tugas. Nah, berarti selebihnya diambil dari apa namanya itu yang dia udah ngerjain WordPress itu. Tinggal saya cek telat apa enggak, benar apa enggak ya kayak gitu tuh. Yang lain jelas ya. Jadi Ibnu ada jadi volunteernya, ada untungnya juga buat dia. Nah, jika sudah, kita daftar. Daftarnya login dengan Google aja. Oke, daftarnya adalah login dengan Google. Kenapa? Nah, inilah saya minta ke apa tadi yang Ibnu tadi, email dia tadi. Fadil. Ibnu sambil lihat ini. Bener nggak emailnya? Benar, Pak. Oke. Sama dengan kalian ya. Jadi login dengan email masing-masing. Itu memang gede ya tulisan B-nya. Kalau nggak gede, kecil, Pak. Oh lah. Ya, intinya tinggal login. Nah, ini cek nih di handphone kamu si Ibnu, tekan 79, izinkan tekan 7, pilih 79 di Xiaomi Redmi. Oh, Ibnu.
Sudah, Pak. Oke. Itu kamu cancel tuh, diizinkan, terus pilih 13. Diizinkan atau iya, tekan 13 habis itu. Oh, Pak, ini adik nama peringatan alamat web hanya login ke Google. Pilih ya. Lanjutkan atau ini, Pak? Lanjutkan. Terus pilih 13. 13. Ya, Sudah, nah Pak. baru ya sip. Ini baru login nih. Ya, itu kamu cancel lagi ya. Sekarang 76. Pilih ya, lanjutkan, terus 76. Udah, Pak. Oke, nah ini baru benar nih. Nah, jika sudah gitu ya. Jadi saya akan sambil buka email Google. Yang kalian juga sambil selain Ibnu nih ya, Ibnu kan cukup ngeliat nih. Nah, selain ini ya Fadil apa ini J2 Samsung kayaknya nih ya Supreme ini. Nah, saya perlu ngapain? Biasanya dia ada yang namanya untuk verifikasi email, tapi ini kebetulan belum masuk. Saya akan balik lagi ke sini nanti. Nah, ini kan nggak ada nih. Nanti kalau ada email dia bilang verifikasi, ya kalian silakan klik di email ini untuk verifikasi email dari 00 web host biasanya. Nah, ini ucapan selamat datang. Adakah yang udah sampai ini? Inilah kita bahas ya. Kalau nggak ada, ada atau ada masalah? Sebaiknya jangan gunakan yang email mahasiswa karena pernah ngalami masalah. Dia nggak dikenal. Jadi gunakan aja yang Gmail. Kalau email mahasiswa itu kan akhirannya mail lagi. mahasiswa.luhur.ac.id kan itu nggak dikenal. Jadi ada baiknya kalian gunakan email yang Gmail aja, bukan email mahasiswa. Dia masalah di domainnya nggak diakui dia. Gitu ya. Udah. Yang lain? Ya, yang lain bagaimana? Ada masalah lagi? Oh, anak-anak. Jangan diem ya. Oh, anak-anak. Aman, Pak. Aman. Udah berarti ya. Langkah berikutnya adalah setelah login. Oke, setelah login ini, kita klik aja Let's Create Some Magic. Ini klik. Nah, ngapain ditanya? What would you like to do? Kita ngapain? Startup blog lainnya dan segala macam. Mempelajari buat toko online. Dia sebenarnya ada pilihan beberapa. Coba kita lainnya saja nih. Apa keluarnya? Nah, harusnya ini. Nanti kita bareng-bareng nih. Sampai ini bareng-bareng. Ya, sabar dulu. Sampai ini bareng-bareng. Udah sampai ini? Sampai. Ya, sampai ini. Suara Cindy ini nggak jelas, Cindy. Kan udah sampai di ini. Apa yang harus kita lakukan? Pilih lainnya. Nanti tampilnya kayak gini. Si Ibnu nih misalnya, saya ketik namanya nanti ini bakal jadi nama domainnya biasanya nih. Jadi nama websitenya akan jadi nama domainnya. Si Ibnu pengennya namanya apa Ibnu? Nama websitenya. Oh Ibnu. Kopi aja laku, Bu. Hah? Kopi aja laku. Nih, kopi aja laku. Ya, Pak. Oke, passwordnya Ibnu ganteng. Banget. Nah, nanti kamu tinggal ganti aja passwordnya ya Ibnu ya. Jadi ini password sementara yang sama-sama temenmu bisa lihat nih. Oke, saya simpan di tempat lain lah daripada hilang nanti. Nah, jadi untuk Ibnu nih ini sementaranya saya pakai ini.
Ya, kalian silakan ingat baik-baik nama websitenya dan passwordnya ini. Nanti akan digunakan lagi nih. Ngomong-ngomong, yang lain sudah nama website, usahakan jangan mengandung spasi, karena bakal jadi nama domain. Passwordnya, ya kasih aja simbol, huruf besar, huruf kecil. Kalau perlu, angka 88 misalnya. Jika sudah, klik kirim. Ya baru sampai ini aja intinya. Nama website, jangan mengandung spasi. Passwordnya, ya kalau mau kuat ada huruf kecil, huruf kapital, ada simbol, ada angka. Jika sudah, klik kirim. Jika nggak jelas, tanya. Nah, sambil nunggu beginian, saya sambil ngabsen lagi. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya sekali lagi. Ngomong-ngomong ya, kalian sudah muncul tampilan selanjutnya? Tampilan begini ya. Ya, kenapa? Ya, Pak. Nah, udah. Jika sudah, dia bilang mau menggunakan website builder, mau nginstal WordPress dari awal lagi atau ngupload. Kita ini kan sudah ada nih filenya. Jadi kita pilih yang upload. Saya ulangi. Kalau yang ini mau bikin dari awal katanya. Kalau ini nginstal WordPress yang dari awalnya yang belum kita ada isi. Kita kan tujuannya mau ngupload website yang hasil UTS. Berarti kita gunakan upload your site. Kita pilih yang ini ya, yang kiri lagi, yang kanan. Dipilih. Nah, nanti dia tampil seperti ini. Oke, nanti dia tampil seperti ini. Nah, konsentrasi sampai ini. Ini bagian pentingnya nih. Kalau udah sampai ini, kasih tahu. Kalau belum, saya tunggu. Sambil nunggu, biasa saya absen. Apakah sudah ada tulisan public HTML? Anak-anak yang lain sudah? Belum, Pak. Oke, saya tunggu. Pastikan setelah ngeklik upload tadi, dia tampil begini nih. Untuk apa nanti saya jelasin. Yang penting tampil dulu aja. Sudah? Oh, anak-anak sudah belum? Anak-anak. Sudah, Pak. Sudah. Oke, jika sudah nih ya, kok ada public HTML, ada temporary. Nah, sebenarnya yang kita upload tuh ada di public HTML. Jadi kita buka dulu public HTML-nya. Public HTML ini apa sih? Ya, sabar dulu. Yang pasti kalian buka dulu public HTML. Buka dulu, tapi untuk apa? Sabar. Ada penjelasan selanjutnya. Ini belum ada juga email masuk untuk verifikasi, ya biarin aja lah. Jadi saya ulangi ya, yang dibuka adalah public HTML, terus yang dia ini copy aja laku. Nah, copy aja laku. Terus gini yang mau saya bilang, website kita, nih kan dia ada kebuka dua nih. Tadi itu saya milih terakhirnya di sini adalah upload file ya. Kalian lihat nih, di tab-nya ada dua. Tab satunya ini ada alamat websitenya. Jadi apa alamatnya si Ibnu Fadila? Ini tinggal dibuka aja, open link in your tab. Nih ya, dibuka ya. Welcome to. Nah, Ibnu Fadila juga udah bisa buka nih alamatnya. Dan kalian pun udah bisa nyoba nih. Udah dapat SSL dengan HTTPS, nah dengan subdomainnya copyajalaku.000webhost.app. Ini ya, saya kirim ke grup Telegram. Kalian klik, nanti kebuka website itu. Dicoba aja dulu. Ini diklik,
nanti kebuka website Ibnu. Sudah? Sudahkah? Oh, tak ada. Lalu, udah dicoba belum? Oh, anak-anak. Udah, Pak. Udah, apa keluarnya? Ini sama lah. Taruh. Sama, gambar kucing garong, apa gambar apa itu? Gambar apa yang kalian? Pokoknya sama lah. Makhluk hidup atau makhluk apa ya tuh? Nggak tahu, udah Pak. Ini Sama, ya Pak. tampil, ya sama lah ya, guguk ya tampilnya ya. Nah, sekarang gini, Ya, Pak. intinya domainnya sudah aktif. Yang kalian pun dicek domain kalian tuh apa, buka. Harusnya tampil kayak gini juga. Ini kan sekali lagi yang Ibnu Fadilah. Kalian klik yang kalian yang di sini nih apa? Kan kalian mendaftar, yang CD ya CD, nanti tulisannya apa di sini dibuka, keluarnya apa kayak gini nggak? Nanti kita mau praktekin habis ini. Praktek apa? Sabar dulu. Sekali lagi ya, di bagian ini kalian buka URL kalian tuh apa. Nanti tampilnya ya kayak gini dengan domain yang berbeda. Udah dibuka, Rifki? Oh, Rifki. Firdaus. Udah, Pak. Nah, tampilnya apa? Atau alamat kamu apa? Alamat saya. Ntar. Intinya Jadi udah yang kamu terbaik. buka. Wih, Sudah. terbaik. Udah kamu buka, udah tampil juga guguknya kayak gini. Mana tadi tuh? Mana sih guguk Sudah, Pak. tadi? Ya, tunggu dulu. Yang saya ini mana ya tadi ya? Saya tutup ya. Oh ini nih, ini ya. Tampilnya gini ya. Oke, jika sudah, cara ngotak-atiknya kayak gini. Kita kan udah buka file folder public HTML ya. Udah di sini ya. Jika sudah, ini baru percobaannya. Kita belum upload file WordPress kita. Coba klik new file. Klik new file. Ketik aja index.php aja langsung. Jangan mengandung spasi. Di new file. Nih ya, tombolnya di kanan ini, dekat atas. Index.php. Kalau sudah di-create, habis itu tunggu. Index.php bikin dulu. Untuk apa? Sabar. Inilah saya mau jelasin ya. Index.php di-create. Dari mana sih bikinnya? Yang ini, create new file. Satunya tuh bikin folder. Yang ini bikin file. Sudahkah? Sudah? Sambil saya nunggu kalian bilang sudah, saya sambil ngabsen lagi lah ya. Sudah tadi. Kalau udah, tolong bersuara ya. Jihan, Muhammad Baja, John, Irfandi, Ayat, Purnir, Agustiani, Ika. Yuk, anak-anak udah belum? Udah. Yang lain? Bikin file index.php sudah? Sudah, Pak. Oke. Udah 2 orang ya. Yang lainnya gimana? Si Feren, apa saya? Bukan Feren. Siapa ya? Seren. Seren JJ, udah belum? Oh, Seren JJ. Ya, dicuekin. Si Kristio Susanto, udah belum? Udah, Pak.
Udah, berarti udah ya. Kita klik create, nanti dia ada bikin file index.php di sini nih. Kita klik kanan, kita klik edit. Silakan ya. Klik kanan di file index.php, pilih edit. Ah, pacak kayak file explorer ya, Pak. Pacak kayak gini ya. Kita klik kanan edit. Nah, kosong dia. Apa yang mesti kita lakukan? Ketik buka tutup PHP. Nama masing-masing isinya. Save and close. Coba lagi. Nah, ini yang perlu kalian lakukan. Coba buka tutup PHP. Saya kirim aja lah ya di grup ini ya. Nih, jadi kalian tinggal copy paste. Nah, ya itu ditaruh di copy paste ke file indexnya. Nah, sambil nunggu, kalian boleh kalau udah selesai boleh save and close, terus coba lagi. Coba lagi webnya maksudnya. Vida. Kalau udah, kasih tahu ya keluar di webnya apa. Kita belum masuk nih, ngupload WordPress kita belum. Tapi saya mau nyampaikan ke kalian nih konsepnya dulu. Kalau udah tahu konsep, berikutnya jadi lebih gampang. Namanya nama. Hah? Namanya nama. Namanya apa? Tadi tulisnya di ekornya si Lorenza. Jadi keluarnya itu. Keluarnya apa? Keluarnya ntar aku screenshot lah. Oh lah. Yang lain ada keluarnya nggak? Yang lain nih. Yang lain bagaimana? Keluar, Pak. Keluarnya apa? Nama yang kita tulis di Eko tadi. Di echo tadi ada keluar intinya yang di dalam petik itu lah yang keluar ya. Bener ya? Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Sampai itu udah bener. Berarti gini, konsentrasi ya. Yang kita taruh di public HTML itu sebenarnya identik dengan htdoc. Saya ulangi. Yang kita taruh di dalam htdoc itu identik dengan public HTML. Bisa dimengerti nggak maksud saya? Kok bisa Bapak nyebut centuh katanya? Ya nggak? Apa Bapak Dewo kata kalian nih. Nih, konsentrasi nih. Saya ulangi nih. Yang kita taruh di htdoc itu identik dengan si public HTML. Kenapa saya bilang gitu? Konsentrasi. Saya punya file index.php. Saya punya file bitnami.css. Berarti saat saya buka localhost garis miring bitnami.css. Saya bilang kan localhost tuh sama dengan htdoc kan sebelumnya. Nah, berarti kalau di htdoc-nya ada bitnami.css, berarti saya tinggal akses localhost bitnami.css. Saya enter. Keluar isi CSS-nya. Berarti kalau di dalam htdoc ada name, ya nggak? Berarti saya tinggal buka name. Kan cerita kita dari kemarin tuh kayak gitu. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya begini. Jika ini kan save and close tadi ya. Berarti di dalam public HTML ada index.php. Di sini nih tinggal saya reload. Keluarlah nama karena dia manggil file index.php. Otomatis ya. Sama kayak kita ngakses localhost tanpa nyebut index, dia yang kebaca adalah file index.php. Nah, ceritanya gini. Di public HTML, saya bilang, ini nih akan jadi sesuatu ya dipanggil utama. Berarti kalau saya rename, ini kalian nggak perlu rename ya, nggak perlu di rename. Kalau saya rename menjadi apa antu ya titik php, saya rename, kan sekarang udah jadi apaan tuh. Kalau saya panggil index, dia keluarnya apa?
Kayak gini ya. Tapi kalau saya nyebut ke filenya apaan tuh .php, ya keluarnya yang nama tadi. Nah, harusnya udah bisa dimengerti nih kayak gini nih. Berarti domain utama kita adalah web ini. Domain utama. Kita saat latihan kan selalu localhost garis miring name, localhost 2122E garis miring S4B dan seterusnya gitu ya. Berarti kita tuh langsung mau dalam isinya ini yang diambil. Oke, di dalam isinya sekali lagi, bukan folder ketemu folder lagi. Nah, ada sesuatu yang perlu kita lakukan. Sekarang gini, jika sudah tahu teori yang ini, kan saya bilang nih, catatannya itu udah nggak perlu lagi kan kalian ngumpul WordPress.com-nya ya. Ganti 30 itu adalah ngumpul yang ini, hasil hosting. Kalau Ibnu sih sudah pasti ada karena ada hasilnya nih langsung. Nah, saya mesti ngapain? Kalian kan tadi ada bikin file index ya. Centang, delete aja daripada bingung. File index tadi dicentang, di delete. Delete. Silakan. Delete file index.php yang kita buat. Tadi itu saya sampaikan itu supaya kalian gampang mengetahui apa sih public HTML. Ternyata sama dengan htdoc. Jadi kalau versi online ya adalah public HTML. Versi localhost adalah htdoc. Nah, jika sudah, berikut ini kita mau ngupload file WordPress ya. Konsentrasi. Langkah-langkah berikut adalah kebutuhan hosting udah, nanti kan akunnya, kita butuh email, internet, kita udah daftar, milih domain udah. Member area itu yang mana? Nah, ini kita mau bahas member area. Member area adalah, balik ke sini dulu, coba klik kelola website. Nah, saya jelasin bentar habis itu. Kelola website yang di sini ya. Tapi emang jadi bahasa mah. Oh. Apa Arianda nih? Arianda, kenapa Arianda? Lagi ngamuk Arianda nih kayaknya nih. Nah, jika sudah, kita lanjut lagi nih ya. Member area itu yang mana? Member area itu yang ini nih, yang tampil sekarang nih. Ada sesuatu yang mau saya sampaikan. Silakan kalian buka dulu member area-nya. Kalau udah, oke, kalau udah ya, di sini ada beberapa menu. Dia bilang ada upgrade, ya upgrade-nya versi berbayarnya intinya. Ada pengaturan akun, tambah situs, website saya. Situs saat ini gratis, dia bilang ada tools. Toolsnya alamat webnya bisa diatur juga di sini. Nyari domain yang lain maksudnya. Beli domain baru misalnya, tambah domain apa ya. Kita ada domain pointed dan segala macam, ada file manager, ada database. Nanti kita berkunjung kembali ke sini. Terus ada apa lagi? Pengaturan website, general. Di sini username dan yang saya bilang tadi ya, saat kita daftarin webnya, dia jadinya ini juga jadi username. Jadi nggak boleh mengandung spasi. Ada password webnya. Ya tadi password webnya apa? Itulah barangnya. Nah kelanjutannya kayak gini. Ngubah password tadi ada di sini. Jadi Ibnu Fadila untuk ngubahnya pakai di sini. Versi PHP yang dipakai versi 7. Kategori websitenya Word. Biarin aja. Nah kalau mau ganti adult, nih ganti adult. Terus apalagi send mail, notifikasi error dan segala macam. Perbaiki web, atur ulang website, hapus website, ada pengaturan di sini. Ada statistik juga. Nah, ini yang bagian penting yang mau saya bilang. Konsentrasi. Konsentrasi ya. Jadi di member area ada menu tools, nanti kita balik lagi ke sini. Ada pengaturan website, ada statistik. Ini tampilan statistiknya. Apa yang mau saya bilang di sini? Konsentrasi sekali lagi. Yang mau saya kasih tahu, kita kan versinya gratis. Dengan ada limitasi. Limitasi itu batasan-batasan. Member area nih yang sekarang nih kita kunjungi nih. Kalau biasanya di hosting yang berbayar dibilangnya cPanel. Nah, cPanel itu semacam member area ini juga. Dari member area ngakses cPanel nanti. Ya, untuk ngatur database-nya, ngatur akun FTP-nya, dan segala macam. Nah, akun database-nya nanti akan kita bikin. Akun FTP-nya yang mana tadi sesuai yang dia bilang saat kita daftar, dan ada limitasi dia bilang. Limitasi itu yang gimana? Ya, ini dia.
Jadi dalam sebulan dia hanya ngasih 3 giga bandwidth. Kebetulan karena belum, ya 0. Jatahnya dalam sebulan hanya bisa lalu lintas datanya 3.000 megabyte atau 3 giga bandwidth-nya. Kuota disk hanya dikasih 300 mega. Nah, pertanyaannya, yang kalian tuh berapa tadi tuh? Kalian ininya nih, jatahnya nih. Kan masih 100-an. Ya, saya lihat aja di sini yang si Ibnu nih. Hampir 300 giga. Nah, ini nih akan tersiksa nih nanti nih. Nah, caranya gimana? Sabar. Caranya gimana? Sabar ya. Sekali lagi, sabar. Oke, sekali lagi, sabar. Nah, ntar akan kita coba yang ini. Kebutuhan-kebutuhannya masih akan kita bahas. Jadi, ini yang penting, kuotanya itu jangan sampai melebihi yang diizinkan. Terus, inode nih adalah jumlah-jumlah file atau jumlah item yang ada di struktur kerja kita. Jadi jangan sampai saat saya klik kanan properties, jumlah ininya kan dia ada 9.000 tambah 1.000, udah 10 ribuan. Inode-nya di sini jatahnya pas 10.000. Jadi kalau Ibnu maksa udah lebih dari 10, dia maksa upload semua, ya nanti jumlah kuotanya ini tercapai, ujung-ujungnya ya nggak full filenya. Jadi gimana kata si Ibnu ya nggak? Jadi kita harus menggunakan yang hanya digunakan. Kata kuncinya itu. Gunakan atau upload hanya yang digunakan. Oh, apa Bapak? Ini maksudnya. Konsentrasi. Kalian kan pasti udah punya htdoc masing-masing kan? Nah, jadi yang Ibnu ini akan saya taruh di htdoc saya. Nah, saya akan coba jalanin website Ibnu ini di saya dulu. Untuk apa? Ya untuk ngecek aja dia menggunakan plugin apa, tema apa. Nah, saya akan buka localhost sambil kalian mendengarkan ya, sambil ini ya. Saya buka php-admin. Karena yang kalian sudah ada, kalian nggak perlu niru yang ini nih. Saya ulangi, karena kalian udah ada, kalian nggak perlu niru. Nanti tunggu instruksi saya. Sekali lagi, kebetulan yang ini karena sudah ada di kalian nggak perlu niru. Kebetulan yang saya ini kan saya menggunakan file Ibnu. Nah, makanya saya perlu menggunakan database Ibnu juga. Caranya gimana? Ya tinggal saya import kan yang Ibnu nih. Di Go. Nah, cara ngakses yang Ibnu kan S2122E ini. Nah, udah selesai ini, berarti saya tinggal ngetik localhost 2122E yang ada S4B, yang ada nama Ibnu. Nah, sekali lagi jika ada pertanyaan, boleh tanya ya. Saya tinggal nunggu yang Ibnu ini. Nah, inilah website Ibnu. Kurang lebih tampilannya ya hasil postingnya kayak gini juga nanti. Nah, ada tapinya. Untuk memaksimalkan, saya harus tahu tema yang dia gunakan ini apa. Apa nama Ibnu tadi dia? Ibnu Fadlil. Fadilah Pak, password Pak. Iyalah, sabar. Aduh. Fadlil lah. Tidak dibaca lah Fadlil. Ejaannya kayak gini. Bukan Fadlil Pak. Fadilah Pak. Ini Yang berarti sebelum tadi Pak. Nama di sistem kamu berarti ini ya. Nah, kamu iniin si Fadlil. Di menu data akademik, kamu memperbaiki itu yang tidak sesuai. Ya. Ini nih data dari sistem nih kayak gini nih. Berarti saat terdaftar, kamu di sistemnya kayak gini. Jadi, perbaikilah data-data kalian yang nggak sesuai ya. Siapapun selain Fadlil, ini kebetulan aja si Fadil gitu ya, bukan Fadlil ya. Nah,
otomatis saya akan meriksa kayak gini nih, sesuai yang terdata di sistem. Jadi kalau salah, segera perbaikilah, mumpung udah tahu salah. Itu pesan saya. Siapapun. Kayak Cindy Laurenza nih. Siapa tahu nama aslinya Laurenzo. Kalau tertulis Laurenza, ya Laurenza itu juga saya periksa. Oke. Nah, untuk yang Fadil dia ngasih tahu deh. Silakan perbaiki Fadil ya dan yang lain. Nah, kalau udah masuk kayak gini, saya akan pertama kali tersangkanya untuk mengoptimalkan yang tadi. Oke. Ini kan kebutuhan hosting sekali lagi ya. Bukan kebutuhan saat kalian yang apa tadi itu, bukan kebutuhan kalian saat apa tadi itu yang dibilang ya, saat ngumpul UTS. Nah, khusus untuk hosting ini, sekali lagi ya, khusus untuk hosting, kalian hanya perlu melihat tema yang aktifnya apa. Berarti kan dia Olive WP. Yang kalian lihat masing-masing yang kalian apa. Selain tema Olive WP ini, saya mesti ngapus. Untuk apa? Untuk menjawab masalah limitasi yang disediakan oleh dia ini. Ya, 10.000 inode, jumlah item, kuotanya 300 mega. Nah, sekali lagi ya, saya akan melihat di dashboardnya si Ibnu. Si Ibnu ternyata tema aktifnya adalah Olive WP. Berarti karena Olive WP yang aktif, saya akan meluncur ke folder tema. Selain ya, saya bilang ya, selain Olive WP, itu akan saya hapus. Nah, jadi tinggalnya hanya Olive WP dan index di sini. Saya ulangi. Kebetulan, konsentrasi ya kalian ya. Salah ini salah intinya. Kebetulan, tema Ibnu ini yang aktif adalah Olive WP. Jadi, saya akan menghapus yang lainnya dan tinggallah Olive WP dan index.php. Ngapusnya di mana? Di folder temp. Nah, saya akan ngapus. Kenapa seperti itu, Pak? Ya kan nggak dipakai. Nah, karena kita masalah limitasi, ya kita ngapus. Nah, kalau udah dihapus, tinggal 2 biji, yaitu mati listrik ya. Olive WP dan index.php. Oke, anak-anak silakan. Kayak gini juga. Posisikan Olive WP dan index.php. Iya. Sebelah aliran berarti mati ya. Iya. Anak-anak, saya ulangi ya. Apa tema yang kalian aktif, itulah yang ditinggalin. Dan file indexnya. Udah. Satu langkah itu dulu. Jangan salah langkah ya. Bahaya. Udahkah anak-anak? Belum, Pak. Bentar. Oke, ditunggu. Saya ulangi ya, yang ditinggalin hanya folder tema yang digunakan. Oke. Plus file index.php. Hanya itu. Apakah sudah, anak-anak? Oh, anak-anak. Apakah sudah menyisakan hanya folder tema yang digunakan? Oh, enggak, Pak. Pun tetap ada, kata kalian kan? Boleh, tetap ada. Tapi kan nanti jadi bermasalah karena terkait limitasi. Itu yang menyebabkan nggak bolehnya. Sekali lagi, apakah sudah anak-anak?
Udah, Pak. Oke, jika sudah berlaku juga untuk plugin. Kenapa berlaku juga? Tunggu. Ceritanya seperti ini. Saya akan ngecek di Pak, lah dihapus tadi emang apa yang terjadi? Saya tinggal akses ulang, kan dia tinggal 1 biji. Dan web Ibnu, harusnya nggak ada perubahan. Tetaplah kayak gini tadi. Tetap cantik seperti saya hapus. Ya kenapa? File tema yang lain nggak dipakai. Nah, jika sudah, saya akan ke plugin terpasang. Kebetulan yang siapa nih namanya Ibnu hanya aktifnya 1, non-aktifnya 10. Berarti yang saya nilai kan hanya 1 yang aktif kan. Nah, ini pun harusnya terinstall karena bawaan temanya apa, dia langsung ngikutin karena install plugin bawaan. Yang aktif hanya 1. Berarti saya akan menuju ke menu plugin. Saya akan nyari folder Pak. ya. Pak. Lupa aktif ya, Pak. Ya tidak apa-apa kan udah yang dikumpul yang saya nilai kan. Saya pencet lagi ya. Nah, biar tahu aja berarti nilainya berapa yang digunakan. Karena tema pluginnya hanya 1 Empress Form, saya akan ninggalin Empress Form dan si index. Oke, jadi index dan Empress Form tidak saya hapus. Yang lainnya saya hapus. Saya berpikir, kenapa kayak gitu? Saya ulangi ya. Cek saja dari yang diaktifkan. Kenapa? Ya selama dia non aktif itu nggak akan ngaruh di kita karena nggak digunakan, toh tidak digunakan kalau non aktif. Nah ini tetap aktif, ya webnya nggak akan berubah karena apa sekali lagi karena dalam keadaan non aktif. Jadi untuk kalian ya, misalkan hanya yang aktif aja, sama kayak gini. Berarti average dan index udah kayak gini. Terus sekarang saya tunggu aja deh. Daripada kalian ketinggalan terlalu jauh, saya tunggu ya. Jadi hanya tinggalin plugin yang aktif itu dulu. Nah, sambil tunggu, saya absen lagi. Kalau ada pertanyaan boleh ditanya ya. Yang tidak hadir berarti Asma dan Megigi. Yang lainnya sudah ada hadir. Ngomong-ngomong, ada pertanyaan sampai ini? Jika tidak, kita mau lanjut. Oke, saya anggap tidak ya. Oke, kita lanjut. Terus bagaimana Pak jika sudah? Nah, kelanjutannya seperti ini. Saya akan ngecek lagi dengan software tambahan everything ya, supaya apa? Supaya enak nyari intinya. Saya akan ngecek yang paling gede ukurannya berapa sih di dia ini. Ternyata ada yang paling gede itu ukurannya 8 mega. 8 mega lagu isinya. Ya 8 mega karena masih bisa dihitung kecil sih, masih bisa lah. Terus saya mesti cek lagi yang saya klik kanan di sini, properties, 3.000-an file, tambah ini masih dianggap 3.000 lebih lah ya, masih aman, ukurannya pun udah aman. Nah sekarang gini, yang perlu saya lakukan selanjutnya adalah saya nih mau migrasi nih, ya migrasi. Ini kan yang untuk di hosting tadi tuh.
Saya mau migrasi isinya mereka ini ke alamat baru. Alamat barunya apa? Alamat barunya adalah kopi aja laku. Nah, berarti alamat lama itu harus kita sesuaikan. Si Fadil, Ibnu Fadil, alamat lamanya adalah di sini. Jadi yang perlu kita lakukan, ini kan udah selesai yang kita hapus tadi, database terbarunya kita mesti ambil lagi. Jadi bukalah PHP Admin. Saya ulangi ya anak-anak, bukalah PHP Admin. Bukalah PHP Admin. Udah. Alamat lama, localhost. Alamat baru, hosting. Nah, ini ya perbedaan ini. Saya mau nunjukin ini biar kalian jelas. Konsentrasi. Intinya salah ini salah. Nah, karena alamat lama ini mau migrasi ke alamat baru, lamanya kan bentuknya seperti ini, barunya seperti ini. Kita mesti ngapain? Kita mesti mengekspor ulang dari PHP Admin ya. Ya, untuk hosting ini caranya. Kalau yang sebelumnya di lokal untuk backup saya bilang dari home ya. Kalau dari ini kalian aktifin dulu database-nya. Karena apa? Kita nggak perlu lagi bagian create database. Saya ulangi. Kalau secara backup, saya ajarin kalian langsung ngeklik home baru export. Untuk yang khusus upload di hosting ini, kita hanya perlu query setelah bagian create database. Berarti kalau dari home itu kan diekspor ada bagian create database. Kalau yang ini, kalau kita ngaktifin yang ini ya, dia nggak ada bagian create-nya. Jadi kalian klik dulu nama database, klik export. Oke. Di bagian custom nih, sebenarnya ini pun udah terpilih semua. Kita cukup pilih quick jadinya. Tinggal di go. Saya ulangi ya. Nggak perlu ngeklik home, klik database-nya, klik export. Quick cukup, SQL di go. Nanti dia akan mendownload. Nah, yang udah di-download nih gimana? Ini yang pentingnya. Ya, yang udah di-download, ini bagian pentingnya. Nah, saya naruh yang hasil di-downloadnya di sini, tapi saya akan rename. Namanya untuk hosting. Nah, dah. Silakan kalian download file terbarunya. Sekali lagi ya, file SQL yang terbaru. Kenapa? Karena plugin dan tema tadi kan udah kita hapus. Nah, jika sudah, pastikan udah aja dulu intinya. File SQL hasil ekspor dari tuh, file SQL hasil ekspornya perlu disesuaikan sebelum diimport. Kenapa? Pastikan kalian udah buka file SQL terbaru. Silakan buka file SQL terbaru. Sudahkah anak-anak? Oh, anak-anak. Susanto, udah belum? File saya masih lebih, Pak, dari ukurannya. Nah, berarti kamu pakai everything-nya ini ya, gambarannya kayak gini. Kamu copy alamat kamu yang ada di atas ini kan di copy nih. Klik copy, pakai everything, pastein, tambah petik di awal, petik di akhir. Nanti kamu tinggal sorting size-nya siapa yang gede-gede itu. File-file video itu kamu sebaiknya hapus dulu. File video terutama ya. Jadi benar nggak boleh lebih. Kalau yang ini sih, yang Ibnu ini udah dijamin nggak lebih. Oke, sudah ya. Yang si Cindy Lauren ini udah belum? Ya, Pak. Oke, jika sudah, cara selanjutnya kita harus rename
Rename apa? Cari aja Ctrl F, option. Nanti ketemu nih, prefix dan option. Kalian perlu cari bagian ininya, set URL. Yang saya bilang tadi, apa lama, apa baru. Nih ya. Yang lamanya adalah ini, yang barunya adalah ini. Jadi, yang ini yang lama. Berarti kita Ctrl H. Oke. Diganti yang baru apa? Yang barunya ini. Ingat ya, jangan lebih. Kalau dia di sini nggak ada garis miring di ujungnya, yang diganti pun nggak ada garis miring. Yang lama diganti yang baru. Nggak ada garis miring ujungnya, berarti nggak usah garis miring. Sudah? Ingat, di sini ada HTTP, ada HTTPS. Beda dia. Jika sudah, di replace all. Jika sudah di replace all, disimpan. Nanti kalau kalian Pak yang udah berhasil lah, nah dengerin makanya baik-baik yang saya bilang. Habis di replace all, disimpan. Nah, kalau sudah, file hosting inilah yang mau saya import. Oke. File hosting inilah yang mau saya import. Nah, ini saya gabungin aja, nanti saya kirimin ke Ibnu Fadila nih. Kalau sudah, kita mau mengimport. Importnya gimana? Ini ditutup. Ini saya tutup dulu lah. Ibnu, kalau ada email masuk nanti yang dari non web host perlu verifikasi, kamu verifikasi aja intinya ya. Nah, Ya, ini saya tinggalin dulu yang ini. Nah, saya balik ke bagian untuk member area, ada tools, ada database manager. Silakan kalian kunjungi database manager. Ngapain Pak perlu dikunjungi? Ingat tadi kita mau mengimport. Kenapa? Karena sudah mengekspor. Silakan buka di tools database manager. Tools database manager. Pak, yang ku agi besar lah ukuran file tadi. Nggak apa-apa, ini bisa bersambil. Kalau file tadi kan untuk bagian upload-nya. Kalau ini database ini untuk ya database-nya. Ya, jadi untuk Kristianto dan yang lainnya, kalaupun masih kegedean filenya, kita bisa langsung loncat ke database dulu untuk bikin database. Nanti baru dipilah-pilah lagi untuk file. Jika sudah buka database manager, yang lain udah? Bentar Pak, ketinggalan. Oke, Vera Monica sudah? Iya, Pak. Iya, itu sudah apa belum? Baru nonton video Bapak. Oh lah, kita lanjut dulu lah ya. Jika sudah, klik database baru. Hah? Ngapain Pak? Aku tadi itu kan di database. Beda, ini database hostingnya. Kita tabelnya yang menggunakan tabel yang sama. Habis lagi. Hah? Apa? Oh, ya kita lanjut ya. Database ya, di sini pun ada limitasi. Dia bilang maksimalnya 1 giga doang. Terus hanya boleh sampai 100 tabel. Kelola database di sini tadi ya. Gunakan localhost sebagai koneksi hostname. Nah, nanti kita balik lagi ke situ. Apa yang perlu dilakukan? Bikin database baru. Nah, nama database-nya kalau kalian ingat-ingat sebelumnya yang lama nih ya. Database lama localhost. Nama user password. Oke, kita lihat ya. Yang lamanya tadi adalah bisa kelihatan di WP config. Yang lama adalah namanya ini. Passwordnya adalah, usernya adalah ini. Passwordnya nggak ada. Atau kosong. Nah, terus kalau yang barunya gimana? Yang baru ini ada diminta nih. Nama, user, password. Sama kayak gini. Baru. Hosting. Nah, enaknya
kalian tulis dulu sesuatu di sini, password misalnya Ibnu ganteng lagi. Nah, kasih aja. Ada G ini misalnya 9. A ini simbol. Ini 1, ini L ini kapital. Nah, intinya jangan dihafal ya. Kalian tulis saja konsepnya. Ada angka, ada huruf kecil, ada huruf besar, ada simbol. Ganteng lagi misalnya. Terus simbolnya apalagi? Dolar, banyak duitnya misalnya dia. Nah, kayak gini. Jangan dihafalin. Nah, yang mau saya lakukan ini adalah saya cukup copy paste nama database baru. Berarti saya tinggal nama database-nya di sini. User database-nya. Karena kita yang sebelumnya ini, saya gunakan yang ini. Ada tapinya, tapi nanti ya. Nanti kalian lihat nih. Di sini saya tinggal copy paste juga. Jangan dihafalin. Yang penting simbol-simbolnya itu cukup. Jika sudah, klik buat. Ada sesuatu hal yang penting yang mau saya kasih tahu habis ini. Database sudah dibuat. Ada sesuatu yang penting. Pastikan kalian udah bikin database saja dulu. Berikutnya saya jelasin. Kita lagi bikin di sini nih, akun database. Nanti baru masuk akun FTP, limitasi tadi udah saya jelasin, baru kita masuk ke hosting. Nah, tinggal tunggu. Pastikan kalian udah bikin database ya, nanti keluarnya kurang lebih kayak gini. Itu perlu saya tunggu kalian juga, biar nggak bingung. Kalau ada pertanyaan boleh ditanya. Nah, CL tadi mau nanya apa nih? Oh, keluarnya Tirgi Laurenza. Ame Mori Nori Raini. Nah, itu keluarnya yang dia. Ngomong-ngomong, sudah ya kalian? Buat database-nya apa? Jalan jauh, Pak. Oh, kalau udah terlalu jauh, sebaiknya liatin aja dulu. Ya. Yang lain? Rifki? Oh, Rifki. Anu tuh Pak, apa namanya tuh? Untuk. File di itu tuh masih besar. Oh, maksud saya kan tadi kalian Masih boleh sekitar, skip. Ya, skip langsung ke ini sambil database. lihat Pak. Oke, berarti saya Sambil lanjut lihat aja nih nih. ya. Karena nggak ada yang Ya ditunggu, Pak, saya lanjut ya. Oke, ya saya Pak. lanjut. Jika sudah, bagian pentingnya apa? Bagian pentingnya kayak gini. Saya memang copy paste ini ya, tapi dia akan terbuat sesuatu kayak begini. Kalau kalian lihat di depan nih, ada ID segala macam. Nah, sebenarnya nama database kita harus lengkap seperti ini. Ada ID segala macam. Kenapa? Lihat perbedaannya. Yang ini nanti sama dengan yang ujung nih. Tapi dia ada ID. ID ini ID apa? Inilah ID akun kita sebenarnya. Di hostingnya itu ini ID akun kita. Nggak perlu dihafal. Yang pasti nama database-nya ada sesuatu embel-embel dengan depan ini. Dan usernya pun ada embel-embel depan. Taunya Pak, kita lihat. User, oke, ada ID juga di depannya. Jadi kalau saya paste di sini, sama. Nah, jadi nama database dengan ID kita, usernya dengan ID. Pak, tadi itu kan enggak deh Bapak bikin gitu. Ya, dia otomatis terbuat. Karena nggak mungkin semuanya depannya usernya root. Nah, jadi kita ngikutin aja apa yang ada di dia. Passwordnya sih tetap kayak tadi. Nah, jika udah tahu info kayak gini, akan lebih enak jika kalian nyimpen file-file itu terpisah. Terpisah ini dalam artian file ini kita butuh, kita tinggal copy paste nanti. Jadi nggak perlu diapalin yang aneh-aneh tulisan kayak gini. Nah, ini pun nanti saya kasih ke Ibnu. Nah, jika sudah, ini kan ada tombol kelola. Diklik aja PHP admin. Sekali lagi, ini saya begini karena kalian kan udah terlalu jauh maksudnya tadi itu. Nah, saya lanjut aja lah daripada waktunya terpotong. Database kita sudah ada di sini. Makanya saya bilang saat kita ekspor di localhost, ppmadmin, nggak butuh dari home. Karena nanti ada bagian create. Nah, saya mesti ngapain? Buka database-nya. Disinilah saya akan mengimport, baru import di hostingnya database SQL tadi. Nah, kalau kalian masih ingat, saat saya download ya,
Kan tadi ada saya pindahin nih ke sini nih dalam kurung hosting. Di mana file ini yang saya cari option tadi udah saya ganti ke alamat yang terbaru, yaitu yang kopi ajalku. Kopi ajalaku ya, kirain kopi ajal. Sianida nih berarti ya. Nah, kita lanjut aja. Ini udah yang terbaru. Ya inilah yang mau digunakan. Berarti saya tinggal import. Saya tinggal open. Saya tinggal pilih filenya. Yang ada kata-kata hosting tadi ya, saya udah rename. Yang ada kata hosting, saya open. Saya klik go. Nah, tinggal tunggu aja. Tinggal tunggu sampai dia hijau. Mana nih hijau-hijaunya? Kita tunggu. Come on. Nah, udah hijau ya. Ini baru selesai bagian database-nya. Nah, saya belum ngupload aplikasinya. Terus cara mengupload aplikasi ini yang baik dan yang benar gimana? Nah, ini caranya. Konsentrasi. Saya mau ngupload file aplikasi. Kalau file untuk database sudah selesai, ini udah beres. Nah, sekarang untuk mengupload database, misalnya yang ini ya, Bapak, tidak sengaja ketutup mana yang tadi itu, Pak. Oh, kalian jangan sedih. Ini caranya. Yang pasti ini masih gambar guguk ya. Yang database-nya udah. Sekarang ngupload filenya. Berarti dari tools, dari member area ke file manager aja. Inilah tombolnya, upload file. Kalau kita login dari member area, dia nggak perlu nanya user FTP, password FTP-nya. Jadi kita bisa otomatis dari sini. Nah, kalau udah, ya tunggu. Nah, ini persis kayak tadi. Ingat ya, ngupload itu di public HTML. Berarti buka dulu public HTML-nya. Kita bisa ngupload menggunakan tombol upload file. Ada tapinya. Bukan ngupload folder. Konsentrasi, bukan ngupload folder. Sedangkan kita banyak folder. Nah, kalian akan leteh sendiri nanti kalau ngupload folder. Jadi gimana triknya, Pak? Nah, ada triknya seperti ini. Ini triknya adalah daripada nyesek, ya mending kita bikin konsentrasi. Ya, lihat caranya nih. Saya akan ngeblok yang awal ini, tapi saya akan lihat dulu HT akses dia nih isinya apa nih. Dia 200 mega ini segala macam and WordPress. Ini kan alamat lama nih. Sehingga HT akses dia ini akan saya skip. HT aksesnya akan saya skip. Database-nya pun saya skip. Jadi saya akan blok kecuali HT akses dan ini dan yang paling atas. Saya akan jadiin dia file zip, bukan RAR. Saya ulangi, zip ya, bukan RAR. 1 biji jadi. Tanpa database, tanpa yang HT akses. 1 biji jadi. WP admin akan saya jadiin itu juga zip ya, bukan RAR. Kenapa? Ada ceritanya. WP konten saya gituin juga. Pak, ngapain tidak sekalian baik? Ada maksudnya saya pilah-pilah kayak gini. Jadi ceritanya, file yang saya perlu upload, file ya, adalah yang zip-nya. Sehingga apa? Nah, saya cukup ngupload 4 file ini. Akan tetapi, jauh lebih optimal jika kita menggunakan unzipper bukan dari dia ini. Dia ini bisa mengekstrak, tapi seringnya gagal. Ya, Pak, bisa nggak gagal? Kita coba aja deh. Yang saya bilang, siapa tahu kalian nggak perlu pening-pening ya. Jadi, yang akan saya upload ini adalah 4 ini. Kalau gagal, nanti baru kita coba pakai unzipper. Nah, kalau ini anggaplah dia berhasil. Berarti yang saya akan upload adalah 4 ini. Cara nguploadnya gimana? Yang saya bilang tadi, kan yang diupload adalah file, bukan folder. Berarti saya klik upload file. Saya select. Atau main drag pun boleh. Main drag kayak gini. Nah, saya kecilin dulu lah. Kalau dia nggak support drag, ya mau nggak mau lah. Atau apa lah, ya nggak. Kita satu persatu. Nah, ini saya tinggal select. Tek, tek, kayak gini ya. Copy. Nah, kan ada barang beginian nih.
Kita tinggal klik upload. Nah, tinggal tunggu. Wih, cepat. Iya, internet di sini Pak Dian yang ngelola, jadi cepat. Nah, kita tunggu ya. Tunggu sampai selesai. Pokoknya yang Ibnu nih nanti jadi keren. Dan Ibnu pun pajak ngambuk ke orang lain. Nih, kata punya web, nyuruhku nih 5 juta tarifnya, kata Ibnu. Udah jadi website orangnya. Nah, tinggal tunggu lagi. Nah, kalau udah selesai gimana? Konsentrasi ya. Ini saya masih berpikir positif nih, berpikir positif untuk hostingnya ini. Kalau udah jadi, saya akan mulai ekstrak dari awal dulu. Cara ngekstraknya adalah klik kanan, dipilih ekstrak. Ekstrak, ekstraknya di mana? Kata dia, titik tuh as your location di current folder, kata dia. Define titik, enter folder name, oxygen. Mau kasih ini, titik aja kata dia kan. Saya coba ekstrak. Saya tunggu, udah komplit. Close. Bener nggak? Ada yang tadi tuh, file-file ini. Ternyata bener. 1 biji udah selesai. Berarti yang zip ini, yang ini kan yang pertama tadi, udah selesai saya ekstrak. Agar nggak menuhin space, saya hapus aja langsung. Are you sure? Delete. Kenapa yang ini yang dihapus? Nih, saya bilang kan ada 4. Yang pertama ini, yang ada isinya index, ada wp-config, dan seterusnya. 1 udah selesai. Kalau nggak ngerti, tanya ya. Yakin nggak dihapus? Iya, karena saya udah selesai hubungan sama itu. Saya cari lagi zip. Nah, wp admin. Wp admin ini adalah foldernya. Berarti saya klik kanan, ekstrak. Pakai titik, baik. Kata dia. Oke lah, saya turutin. Diekstrak. Nah, dia bilang, tidak baca. Dan dia, ngapain tidak baca? Coba ke wp admin. Kalau yang tadi kan langsung filenya. Kalau ini ke folder wp admin. Ya, saya turutin lah. Ekstrak. Kalau nggak bisa juga, saya mau ganti untuk ngapur. Nah, dia nggak bisa juga nih. Ngapain nggak bisa? Coba reload ya. Mana tombol reload? Refresh nih. Nah, wp admin sudah ada folder. Di sini tanpa folder. Nah, inilah maksud saya tuh. Jadi saya pesimis dengan fasilitas upload yang ada di hosting ini bakal lancar. Nah, terus gimana Pak? Yang tadi kan lancar. Iya, yang tadi lancar. Yang berikutnya ini jadi nggak lancar. Berarti saya akan menghapus wp admin foldernya ini. 3 yang belum saya ekstrak, saya akan pakai cara lain. Cara lainnya seperti ini. Saya akan nyari yang namanya unzipper untuk ngebantu kita mengekstrak. Nah, unzipper itu sendiri dari GitHub. Yang mana dianya, coba aja lah saya buka-buka aja dulu ya. Unzipper.php, kalau nggak salah yang ini nih. Nah, nanti saya tinggal kirim ke kalian. Kalau nggak salah sih ini nih. Saya coba aja ya. Saya tinggal ngambil filenya ini, saya download. Yang terdownload ini, saya kemudian akan upload. Kenapa diupload? Ya kan ada ceritanya tadi diupload supaya bisa diekstrak. Berarti saya klik upload file yang tambahannya tadi ya, unzipper master. Salah lagi di sini. Nah, saya upload, kecil kok ukurannya. Nah, nanti ada unzipper, mana dia unzipper master ini ya, klik kanan, diekstrak. Saya tambahin titik aja, ekstrak. Kalau berhasil hijau. Nah, ini nih udah mulai nggak berhasil dia, udah mulai bawel. Caranya gimana biar nggak bawel? Ya mau nggak mau saya ulangi. Saya hanya butuh ngupload file unzippernya sebenarnya. Jadi saya nggak ngupload zip lagi, kapok saya di situ. Saya hanya ngupload file unzipper.php. Saya drag sini, saya upload. Di sini pun dia ternyata masih masalah. Dia bilang lalu lintasnya itu, saya coba lagi berarti upload.
Intinya itulah yang nggak enaknya kalau kita langsung mengekstrak dari yang disediakan oleh hostingan, bukan hostingan ya, non web host ya. Nah, saya ulang lagi. Saya coba upload yang namanya unzipper. Di sini kan belum ada nih. Ya, saya akan mengulangi unzipper. Nah, saya ekstrak dulu lah. Ini kan unzipper, terus saya ekstrak. Hasilnya nanti ada file PHP. File PHP-nya ini yang saya upload. Nah, upload. Nah, udah selesai. Cara aksesnya adalah, tadi kan kita punya catatan nih. Domain kita adalah ini, akses unzipper.php. Berarti unzipper.php. Dah, buka. Kalau ada pertanyaan, sekali lagi tanya, enter. Nah, tunggu sampai ini. Ini saya kirim dulu. Download link unzipper-nya adalah di yang saya kirimin di grup Telegram. Ini untuk mendownload, ya benar, untuk mendownload unzipper-nya. Unzipper itu untuk apa? Kayak gini. Kalau kalian ingat tadi, saya makanya klik kanan, ekstrak, nunggu ya beberapa saat. Tapi dengan unzipper ini, kita lihat nih, dia janjiin dengan cepat intinya, mulai dari WP admin. Oke, saya cuma ngeklik unzip, tunggu, udah selesai. Saya cek ke sini, benar nggak ada folder, refresh. Wih, ternyata ada. Dan seterusnya. Ya, jadi kita tidak letak-letak. Jadi WP admin berhasil. Berarti ini tinggal saya hapus WP admin yang zip. Nah, ini tinggal saya reload, buka WP konten dan 2 lagi kan. WP konten ini yang agak lama karena ukurannya gede, unzip. Selama-lamanya dia juga nggak lama banget intinya. Udah selesai juga. Masa tentu Pak? Iya, kita coba reload deh. WP konten, ada foldernya, ada language, ada plugin yang sisa 2 tadi, ada themes yang sisa 2 juga, dan seterusnya. Wow, keren nah. Iya, berarti WP konten sudah ya. Ini saya hapus. Terakhir, ada 1 folder lagi, yaitu WP include. Nah, tinggal saya buka lagi di sini. Intinya dia ini menyediakan untuk kita mengupload filenya dengan sangat cepat mengekstraknya. Itulah gampangnya. Unzip. Selesai. Beres. Nanti ada folder ketiga di sini, WP include. Nah, makanya saya nguploadnya juga mecah-mecah. Mecah-mecah itu untuk apa? Ya, untuk kemudahan intinya. Nguploadnya pun cepat selesainya, proses ekstraknya pun cepat. Delete. Udah selesai belum sampai ini? Sebenarnya 1 lagi belum. Ya. Jadi saat kita buka ini, dia akan terjadi apa? Galau, mengadakan basis data. Galau? Galat, Pak. Iya, galat. Ya. Huruf T dengan U berdekat. Jadi bukan dia galau, memang galat, error establishing database connection. Yang kayak gini gimana? Ingat, saya udah ngasih tahu file konfigurasi untuk koneksinya itu ada di WP config. Tinggal kita edit. Nah, apa yang mesti dilakukan? Database name-nya, kalau kalian ingat tadi ya, saya ada ngasih tahu sesuatu yang catatan tadi nih. Nah, database name-nya jadi ada awalan ID nih. Berarti di bagian ininya saya mesti ganti tek. Tuh, jadi gini. DB name nama database. Username-nya awalannya juga yang saya ambil tadi. ID kayak gini. Nah, password-nya tuh yang nggak mungkin saya hafal. Jadi itulah gunanya catatan yang ini. Saya tinggal copy paste, taruh di sini. Udah, save and close. Website Ibnu sebentar lagi harusnya udah jadi. Tahunnya udah jadi. Tinggal kita reload, buka lagi.
Jreng-jreng. Tuh, website Ibnu udah jadi. Tuh, boleh diambuk udah sekarang. Ke kawan-kawan kah, kemana-mana, udah jadi. Apa nih jadinya? Menginap di rumah sepupu. 404. Nah, ini masalah umum yang terjadi jika kita pindah-pindah. Udah saya jelasin kemarin tuh juga di pembahasan kita di lab ya. Coba SI 4A ganti ke nama masing-masing. Coba ganti ke NIM. Nah, tahu-tahu dia bermasalah. Supaya nggak bermasalah gimana? Ingat, di sini ada WP admin. Ada pengaturan untuk yang namanya Fadilah. Ada pengaturan yang namanya permaling. Pengaturan permaling. Tinggal ganti aja ke salah satu. Simpen. Cek lagi webnya. Nah, yang ini nih, dengeros nih, biarin detail visit. Ya, udah harusnya udah normal lagi. Menginap di rumah sepupu. Klik. Udah nggak 404. Nah, ini Ibnunya yang ganteng itu ya. Dia naik motor Renegade. Udah sampai. Luffy. Nah, jangan-jangan ada si siapa lagi ya? Usopp pula nih selain Luffy nih. Menginap di rumah sepupu. Ibnu Fadilah terus air terjun. Nah, ini ada foto Ibnu Fadilah di air terjun. Nah, berarti ceritanya Ibnu Fadilah ini udah selesai. Nah, sampai ini dulu. Ada pertanyaan nggak? Oh, anak-anak. Sampai ini udah selesai nih hostingnya. Tinggal masalah tuh yang lama biasanya. Gimana? Ada pertanyaan? Oh, anak-anak. Adakah pertanyaan? Nanti kalau misalnya kami nunjukin ke Bapak itu nunjukinnya yang kayak gimana, Pak? Oke, apa yang dikirimin? Nih. Pak, nih Pak, hasil saya hosting. Berarti kalau udah selesai kayak si Ibnu ini 30 di tangan. Permisi Pak, nama saya Ibnu Abdillah. Ibnu apa? Fadilah itu ya. Fadilah. Berikut hasil hosting saya. Nah, udah. NIM 20222500. Berapa? Itu 97 ya tadi ya? 100, Pak. 100. Kelompok SI 4B. Nah, selesai. Ya, Ibnu udah 30 di tangan. Ada Ibnu? Iya, Pak. Malah, yang lain ada pertanyaan lagi? Berarti cerita kita sampai mempersiapkan, sampai limitasi, udah berhasil, sampai hosting pun udah berhasil. Syarat hosting tadi, ya penting nggak melewati limitasi. Nah, yang saya bilang ke kalian, tugasnya berarti cukup 7, karena 7 pertemuan yang kemarin tuh catatannya, plus yang hosting ini. Hosting ini nilainya 30 untuk nilai tugas. Oke. Yang kemarin-kemarin tuh kayak telat, kayak Ibnu nih ya, dia ngirimnya telat nih, baru hari ini misalnya ngirim pertemuan ke-7, ya berarti dia dapat diskon nanti. Dapat diskonnya dalam artian nggak full. Kan seharusnya nilainya tuh 100 bisa ya. Nanti akan saya potong-potong, ya tinggal berapa intinya. Makin telat, makin banyak potongannya. Nah, sampai ini dulu, kira-kira adakah yang mau ditanyakan? Karena saya yakin kalian perlu nyoba yang ini nih. Gimana anak-anak? Kalau nggak ada, saya mau tutup maksudnya. Adakah yang mau ditanyakan? Ya, di CL mau nanya apa CL? Enggak, Pak. Nah, tinggal nyoba ya berarti ya, anak-anak yang lain ya. Tinggal kalian coba, harusnya dengan nyoba itu nanti baru ketemu masalah. Ingat, ada pertanyaan, tanyakan di grup. Kalau nggak ada pertanyaan, saya ucapkan banyak terima kasih, selamat siang, dan sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Nanti akan saya coba vote lagi lah kalian maunya, mau online atau mau offline-nya. Oke, selamat siang ya, selamat istirahat, selamat mencoba materi, dan sampai ketemu lagi. Dadah, salam budi luhur. Saya izin akhiri ya. Dadah, selamat berjumpa, Pak. Iya, ya, saya izin akhiri. Dadah.